sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Sukarni dan Hairul Saleh. Adapun pertemuan ini dilakukan di sebuah gedung laboratorium bakteriologi yang bertempat di Jakarta Pusat. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite Apakah saudara-saudara sekalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Memangnya apa itu, Bung? Barusan, saya dan Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar demikian. Saya mengumpulkan saudara-saudara sekalian di sini dengan maksud untuk membahas masalah kita kali ini. Kita harus segera memanfaatkan keadaan kali ini untuk segera menyusun kemerdekaan kita. Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar. Kemerdekaan itu ialah hak dan persoalan masyarakat yang harus segera diproklamasikan. Baiklah, jika kalian masih setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut keputusan kita bersama ini? Bagaimana kalau rapat siang ini kita sudah sampai sini saja? Kalian semua dapat pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu kediaman Soekarno, tepat pukul jam 9 malam, datanglah Wikana dan Darwis yang menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada rapat tersebut, datang juga beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suidro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, Bung. Tadi, saudara Sukarni dan Hairul Saleh mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan para pemuda sepakat untuk berkumpul dan rapat yang hasilnya adalah kami para golongan pemuda sepakat untuk saudara Bung Karno dan saudara Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Namun ada baiknya kita rencanakan dan kita putuskan oleh PKI terlebih dahulu. Namun sebaiknya saudara Bung Hatta dan saudara Bung Karno segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Karena Bung, kemerdekaan itu hak kita, bukan hak Jepang. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk mendesak saudara-saudara sekalian agar segera memproklamasikan kemerdekaan esok hari juga, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, untuk sementara itu, saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkan kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian dengan hasil rapat dengan para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut, karena hal itu sangat mendesak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dan mendesak. Saya baik kita mempertahankan PPKI dahulu dan melakukan sidang ulang. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945, saya akan merencanakan sidang PPKI. Menjelang 16 Agustus 1945,
Para pemuda pun berkumpul yang dihadiri Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Cudanco Singgih, dan Hairul Saleh di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta tadi, nampaknya golongan 2 takkan menyetujui kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan dari semua ini. Benar sekali. Ada syarat? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di KW dan di Karawang? Karena tempat ini merupakan batas peta di bawah Cudanko Subenol dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan daya dan peta di Jakarta. Pada akhirnya, para pemuda pun mensetujui ide dari Cudanco Singgih tersebut. Tepat pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Cudanco Singgih. Mohon bersabar, Bung Karni. Kami tahu, para golongan muda tak sabar. Namun, semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak perlu khawatir dengan semuanya. Namun, upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Begini, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia secepat mungkin setelah saya kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Bagaimana saudara? Apakah saudara setuju proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan Anda dan sekretaris pribadi Anda ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ada apa gerangan saudara Ahmad Subarjo dan Iwa kemarin? Kami ke sini untuk menjemput saudara sekalian untuk datang ke rumah Laksamana Maeda, yang dimana di sana sudah terdapat Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Mohon datanglah. Tidak, kami tidak akan ke sana. Bukannya tidak ada kesepakatan untuk pergi ke kediaman Laksamana Maeda. Saudara Soekarno benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu, saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan halangan dari pemerintah Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian ikut datang dan berunding, minimal wakil dari kalian sendiri. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain yang dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta, 17/8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Menurut saya jangan. Menurut saya, lebih baik jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Jadi,
kapan proklamasi akan dilaksanakan? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana dalam Al-Quran, diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, umat Islam juga sholat sebanyak 17 rakaat sehari semalam. Jadi, bagaimana kalau hari ini, tanggal 17 Agustus 1945? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Jadi, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, gimana? Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Setuju. Jumat pagi, 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Mampu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, meneteskan banyak darah dan keringat hingga di titik penghabisan. Sudah selaiknya kita sebagai pemuda bangsa menghormati seluruh perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Presiden Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa jangan sesekali mudah dikelabui oleh negara asing, karena sesungguhnya yang susah itu bukanlah mengalahkan para penjajah, tetapi mengalahkan bangsa sendiri. Saya, Mutia Jumidayani Putri, beserta keluarga besar kelas 11 SS1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.